Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Talita Sabita dengan NIM 205230351. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat bukti dan hak korban tersangka. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang tujuan hukum acara pidana. Jadi, hukum acara pidana ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ini tuh tentang kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya, meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Dalam mencari kebenaran ini, yang dimaksud di sini adalah kebenaran material seperti yang ada di slide. Lalu menurut Van Benlen, mengemukakan 3 fungsi hukum acara pidana, yaitu 1. Mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua, pemberian keputusan oleh hakim. Dan yang ketiga itu tentang pelaksanaan keputusan. Dari ketiga tujuan tadi, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, menurut Van Benlen, yang paling terpenting itu adalah mencari kebenaran. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti, itulah hakim akan sampai pada sebuah putusan. Lalu ada pembuktian. Pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang segala proses pemeriksaan yang dilakukan hakim terhadap suatu perkara dengan menggunakan alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan. Nah, sehubung dengan sistem pembuktian, terdapat prinsip-prinsip yang penting yang sangat berkaitan dengan pembuktian, yaitu batas minimum pembuktian. Prinsip ini mengatur tentang hal-hal penting yang harus terpenuhi untuk membuktikan kesalahan untuk suatu pedoman bagi hakim untuk menilai cukup atau tidaknya alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ini ada di pasal 183 KUHP. Jadi hakim boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Nah, pasal ini menjatuhkan pidana kepada seseorang dapat dilakukan oleh hakim apabila kesalahan tersebut telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Apabila batas minimum pembuktian telah terpenuhi, maka dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Lanjut, ada alat bukti yang sah. Pasal 18 ayat 1 KUHP yang termasuk alat bukti yang sah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keterangan saksi. Sebelum menjelaskan tentang keterangan saksi, saya ingin memberitahu tentang apa itu saksi. Menurut pasal 1 angka 26 KUHP yang menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kalau untuk keterangan saksinya ini ada dalam pasal 27, pasal 1 angka 27 KUHP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam hukum acara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar,
ia alami, ia lihat sendiri, dan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Lalu dalam hal ini keterangan saksi sangat diperlukan tentang siapa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, kapan perkara pidana itu terjadi, serta keterangan-keterangan lainnya yang mendukung keyakinan bahwa memang benar suatu peristiwa pidana itu telah terjadi. Lalu yang kedua itu ada keterangan ahli. Ini menurut pasal 1 angka 28 KUHP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli ini bisa berupa laporan tertulis dan laporan atau keterangan lisan di pengadilan. Untuk keterangan ahli ini, biasanya ahli itu ada dua. Jika keduanya sama, dianggap satu alat bukti. Namun jika berbeda dan saling mendukung, keduanya dihitung sebagai dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 183 KUHP. Lalu yang ketiga itu ada surat. Ini diatur pasal 18 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Untuk surat-suratnya ini bisa seperti berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuatnya di hadapannya. Ini memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang dia dengar, dia lihat, atau dia alami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Lalu ada surat yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga ada surat keterangan dari seorang ahli, lalu ada surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Lalu yang keempat itu ada petunjuk. Pada pasal 188 ayat 1, KUHP menyebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau karena keadaan yang karena kesesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kalau di pasal 88 ayat 2 KUHP-nya ini menegaskan bahwa petunjuk itu diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan dari terdakwa di mana di antara ketiganya harus kesesuaian dan harus saling berhubungan. Lalu yang terakhir itu ada keterangan terdakwa. Pengertian keterangan terdakwa ini diatur dalam pasal 189 ayat 1 KUHP yang merumuskan tentang keterangan terdakwa ialah apa yang didakwakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Jadi keterangan terdakwa ini bukan berarti hanya pengakuan yang dia alami dalam hukum HIR, akan tetapi tentang terdakwa bersifat lebih luas, baik merupakan penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagai sebagian dari perbuatan atau keadaan. Menurut Andi Hamzah, pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut. Yang pertama itu, dia mengaku melakukan delik yang didakwakan, lalu yang kedua ia mengaku ia salah. Lanjut, ini ada perbedaan antara tersangka dan terdakwa. Untuk tersangka ini pada pasal 1 ayat 14 KUHP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kalau untuk terdakwa ini ada pada pasal 1 ayat 15 KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Ini ada hak-hak tersangka dan terdakwa.
Jadi yang pertama itu ada hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili. Ini ada pada pasal 50 ayat 1, ayat 2, ayat 3 KUHP. Lalu yang kedua itu ada hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. Ini ada pada pasal 51 butir A dan B KUHP. Lalu hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Ini ada pada pasal 52. Lalu yang keempat itu ada hak untuk mendapat juru bahasa atau bisa dibilang itu penasihat hukumnya. Ini pada pasal 53 ayat 1. Lalu ada hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Ini ada pada pasal 54 KUHP. Dan yang keenam itu ada tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Ini ada pasal 55 KUHP. Lalu yang ketujuh, ada wajib mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati atau 15 tahun, atau bagi yang tidak mampu diancam 5 tahun atau lebih dengan biaya cuma-cuma. Ini ada di pasal 56. Lalu di yang kedelapan ada hak tersangka atau hak terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Ini ada pada pasal 57 ayat 2. Lalu yang 9 itu ada hak untuk menghubungi dokter bagi yang ditahan. Ada di pasal 58. Lalu yang ke-10 ada hak untuk diberitahu keluarganya atau orang lain yang serumah. Ini ada pada pasal 59 dan 60. Lalu yang ke-11 itu ada hak untuk dikunjungi sanak keluarga untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga. Ini ada pada pasal 61. Lalu yang ke-12 ini ada hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasehat hukumnya. Ini ada pada pasal 62. Lalu untuk yang ke-13 ada hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan. Ini ada pada pasal 63. Lalu ada yang ke-14 hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan baginya. Ini bisa dibilang added charge, ada pada pasal 65. Lalu yang ke-15 ada hak untuk minta banding kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Ini ada pada pasal 67. Lalu yang terakhir itu ada hak untuk menuntut kerugian. Ini ada pada pasal 68. Jadi hak terdakwa dan tersangka di pengadilan itu diaturkan di dalam KUHP di pasal 50 sampai 68. Lalu untuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, saya memilih ini ada putusan nomor 39 garing Pitsus garing 2013 garing PNKPG. Jadi untuk kasus posisinya ini, itu kasus ini bermula dari adanya kegiatan pengadaan kapal motor dan rambu-rambu pendahulu penunjuk jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika TA 2011. Dalam proses pengadaan tersebut, diduga terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Di sini peran terdakwanya itu namanya Stanislaus selaku pensiunan PNS. Dia didakwa terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait kegiatan pengadaan tersebut. Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yaitu melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Lalu untuk dakwaan ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah memeriksa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta alat bukti-bukti yang diajukan. Jadi, jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Stanislaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini untuk tuntutan JPU-nya. Yang pertama itu menyatakan terdakwa Stanislaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Lalu yang ketiga menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait pengadaan kapal motor dan rambu-rambu pendahulu penunjuk jurusan. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sudah.